nih? Baik. Alhamdulillah. Oke guys, untuk narasumber saya kali ini di sini ada Mas Yanto ya, salah satu pekannya rock fishing yang ada di Jogja. Mungkin belum lama juga mengalami kejadian yang mungkin semua angler nggak mau hal itu terjadi, cuman mungkin karena lagi musibah jadi ya menjadi pengalaman pribadi dan pengalaman bersama hobi rock fishing, apalagi hobi casting juga ya Mas ya, di Pantai Selatan. Ini yang pertama ingin saya tanyakan adalah waktu itu kejadian itu berangkat dari rumah jam berapa, terus perjalanan sampai spot jam berapa, itu awal ceritanya di mana Mas Yanto biar lebih jelas. Jadi pada itu bulan September Bulan September ya, 2021 tanggal 12 hari Minggu. Kita berangkat bertiga itu jam 7 pagi dari rumah. Terus perjalanan menuju ke spot itu kurang lebih ya 1,5 jam. Itu berarti sama rekan Ya sama Mas Jam sama Mas siapa? Bertiga Mas Tako Purman. itu bertiga. Ya bertiga sampai spot itu, spotnya namanya Becici Batu Kodok. Kita mau teknik popping Popping yang best. Perjalanan jalan kaki itu ya sekitaran 45 menit lah ya. turun vertikal sampai spot. Nah itu kondisi airnya itu ada buih-buihnya itu Ya, putih-putih itu ya. pas waktu itu gede ya. Itu kita sempat uncal-uncal casting sebentar tapi nggak ada sambaran Ya. nah pas itu kita bertiga. Nah, terus Mas Dam nyalami yang mau turun, namanya Mas Istoro. Oh, ada pemancing lain Pak? Ada pemancing yang nyusul. Oh ya. Terus kalau nggak salah itu jam 11 siang. Siang. Ya, 11 siang itu Mas Dam menyalami Mas Istoro. Mas Istoro itu setelah salaman, kita kan masih di spot ya, Iya. masih jauh. Nah, itu teriak, ngabani Mas, baninya mau ombak gede. Oh, Mas Toro yang baru datang tadi Oh. lihat ombak terus Ya, bilang mau gitu rubah ya. ini loh Mbak, Iya. mau rubah, Mbak itu surut kita pegangan batu itu, Iya. pegangan batu sama Mas Tako berdua duduk, maksudnya duduk, bapak aja loh, tapi pegang hiburan sama umpan koper itu. Nah, pas ombak pertama itu kena jepratan tok, jepratan Ombak ber. pertama ya. Oh, Ombak pertama jadi ada cipratan air kena ke nah jepratan, nah sing ombak terus Mas Toro bilang lagi, Mas baninya mau datang lagi. ya. Surut loh, itu gede. Ya. Nah, itu kita pegangan kenceng, ambil duduk. Nah itu ternyata 2 hari itu kita sudah di dalam air. Oh, itu. Ya. Bertiga tadi. Tidak, berdua, Mas Yanto sama Mas Tako. Oh, itu dari dalam air semua. Oh, tapi aku posisi di dalam air itu antara percaya dan nggak percaya. Ya. Jadi ternyata kita itu di dalam air, tapi saya nggak lihat Mas Tako di dalam air. Oh, gitu. Jadi posisinya di dalam air itu hijau pekat. Warnanya hijau pekat ya. Hijau pekat, kita nggak lihat apa-apa itu. Kan dalam air, airnya Itu berapa menit di dalam air? ya sekitaran lama lah, sekitaran 5 menitan lah, 5 menitan. 5 menitan. Tapi ya nggak ngitung dong. Iya. Saya kan Ini panik juga ya. panik ya. Terus setelah di dalam air itu Ya di bisa dalam air naik itu, ya? dalam air itu yang saya rasakan, saya cuma berdoa Iya. sambil ngampet napas, mata. Jadi saya masih sadar. Iya. Itu saya dihantam ombak-ombak di gunung-gunung itu. Dalam hati saya itu cuma bacaan lafal la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah terus saya lafalkan, saya cuma berdoa sama Tuhan. Ya Allah, saya belum pengen mati di dalam air. Iya. Saya masih punya tanggungan keluarga, tanggungan rumah. Jadi posisinya saya dulu. Nah itu saya lihat di dinding-dinding itu loh Mas. Ada kayak buah-buah hitam-hitam gitu. Iya. Tapi saya nggak di permukaan, saya di tengah-tengah. Kayak ngambang ya istilahnya. Enggak ngambang. Nggak ngambang. Ya ngambang tapi
di terus ombak itu. Jadi di nggak tengah-tengah di air. dasar, nggak di itu Ya, di tengah-tengah air, ya. nggak lihat cahaya. Jadi saya terus berusaha untuk ini, tapi saya ya panik. Ya, panik jelas panik ya. Iya. Apa? Usaha saya kan minggir ya, Iya. cari pinggiran, cari tebing buat Pegangan ya. buat pegangan itu saya waktu itu melihat sesuatu saya pegang, tapi ya wujudnya itu nggak jelas, kayak bambu itu loh, kayak Iya. itu loh. Itu tak pegang tapi dia lari-lari kena ombak, tak lepas. Saya gaya-gaya lagi, saya itu udah kena kayak tebing batu itu. Nah, saya naik dihantam ombak lagi, Iya. saya lepas lagi, gulung lagi. Jadi tapi pada saat di dalam air itu saya ada momen pasrah, Iya, artinya karena saya berkeras. sudah lelah ya, Iya. sudah capek, saya sudah pasrah memang takdir saya di sini ya, saya sebenarnya mungkin saya sudah berdoa, Iya. ya ilah, itu saya naik. Ya, momen naik itu lihat cahaya, sempat lihat cahaya di dalam air, kayak mau naik ke permukaan itu, tapi ya sebentar lagi ombak, saya Dia turun ombak lagi itu. di dalam air terus, tapi hijau pekat, itu jam 11 siangnya hijau pekat, dan malam kayak apa ya. Terus saya rambatan tepi saya naik, posisi saya naik saya dapat batu kecil itu loh, batu mandi saya saat buat pegangan itu, saya alhamdulillah itu Air udah mulai surut lagi. udah masih gede. Terus saya lihat teman saya Tako itu udah mentas lah, Udah naik ya? tapi di ujung teluk. Iya. Jadi antara spot batu kodok sama batu yang di sana itu kisaran jaraknya berapa ya? 20 meter lah. 20 meteran. 20 meteran lah. Jadi saya itu mungkin ke bawah arus mulai. Iya. Ke bawah arus ke barat. Ke barat. Untuk nampak dinding, Ya. saya naik. Tapi posisinya saya naik itu masih terkepung. Jadi sekeliling saya itu masih air. Jauh dari tebing itu mungkin sekitaran kilometer. Itu masih nanti naik lagi. Jadi saya pegangan batu mandi kecil itu saya nunggu air pasang habis. Jadi air pasang sampai selesai. Jadi saya sama teman-teman saya kan nunggu di atas. Ya. Bertiga itu di atas itu istilahnya mandu saya untuk tetap pegangan, lalu sama ngabani kalau airnya mau datang. Iya. Ombak pasang itu Iya. ya, ombak pasang datang itu saya pegangan, saya lafal terus, saya ilah terus duer jadi badan saya tutup air lagi, air pasang. Ya alhamdulillah ada batu mandi kecil itu yang buat pegangan itu. Ini saya posisi pegangan terus kurang lebih 10 menit. 10 menit saya nunggu mbak pasang selesai itu. Posisinya saya ya wis gemetaran lah, Iya. gemeter. Karena masih jauh ya dari pinggiran, masih jauh ya, gemeter. Terus saya itu takutnya nanti nek saya pegangan saya lepas kan saya kena ombak lagi kan masih malah makin jauh ya, makin jauh ke barat mungkin, saya nggak tahu ya. Saya lihat sekeliling itu sama teman-teman dipandu yang di atas itu dipandu, mas nanti kalau ombak kecil jenengan ambyur itu berenang. Nah, posisi itu saya nunggu ombak selesai, saya dipandu untuk berenang, tapi posisinya sepatunya tinggal satu, jadi yang sepatu satunya itu saya taruh di atas, Iya. hilang kena ombak. Kecil saya ambyur berenang ke pinggiran yang paling dekat, terus dapat tebing kurang lebih ya 3 meter. Saya berenang, posisi berenang itu saya dihantam ombak lagi. Dua hari itu saya lepas pegangan, keseret lagi, saya berusaha untuk berenang lagi. Terus saya dapat kayak celukan kecil itu loh, Iya. kayak gua kecil itu, saya di situ saya pegangan. Terus saya ngabani teman-teman supaya menurunkan tali gitu ya. Tali waktu itu talinya cuma sekitaran 3 meteran lah. Talinya Ganjil itu. ya, tali ada ganjilnya. Saking paniknya itu kan cepet-cepetan sama Mbak datang ya. Iya. Jadi saya saking paniknya tak
tak taleni leher. Talinya tadi. Oh, saking paniknya itu. Sama temen, jangan leher mas, di pinggang. Nah, nek posisi di pinggang pegangan saya lepas semuanya. Iya. Terus Bismillahirrahmanirrahim saya taleni. Terus saya dapat satu pancatan, tapi kaki kanan saya itu udah kram kotak itu loh, saking paniknya takut gitu kan. Kotak itu saya udah lelah. Terus sama Mas Toro, Mas Jam, Mas Aji, saya ditarik tangan ini, ditarik naik kan. Tarik naik, alhamdulillah saya sudah bisa naik, tapi ya masih gemeter, masih panik toh. Saya disuruh menjauh dari tebing. Bacaan saya ya alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Itu luka-lukanya di sebelah mana aja? Oh, saya di kaki kanan itu sobek. Terus yang di belakang kuping ini lubang. Jadi posisi diantem mbak pasang pegangan itu kayak gini, jadi tak tancap ke batu ini. Iya. Jadi kaki yo nahan, sini yo tak tahan ke batu biar nggak lepas dari pegangan itu. Karena kan kalau apa itu ancam ombak itu kan terus kayak mana kayak Apalagi laut selatan gitu. wah ngeri kan laut selatan. Wah, saya jadi trauma tuh. Tapi sebelumnya ada firasat juga dari rumah. Jadi ada. Nah, itu sampai di Karang Tengah itu motornya Mas Dam wis kemebul macet. Nggak kayak biasa. Oh, terus kakaknya Mas Dam itu ngimpi itu sebelum berangkat ya. Iya. Itu ngimpi nih Mas Dam itu di pas mancing itu kok bengok-bengok teriak-teriak gitu. Malamnya berarti. Sebelumnya berangkat. teriak-teriak itu kayaknya ada mau apa gitu loh. Terus pas waktu sebelum berangkat itu kan pada ngumpul tempat saya ya. Iya. Itu adik saya juga ada firasat. Tapi firasatnya bukan di saya, di Tako. Teman saya yang Tako itu, itu katanya adik saya itu kok auranya Tako itu gelap gitu. Maksudnya mau ada apa gitu. Nah si Tako itu ya udah dipejangi sama teman sebelum berangkat tuh jangan berangkat besok. Bajunya gede, bajunya pasang. Sebelumnya udah dikasih tapi kan himbauan. kami kan istilahnya masih pemula ya, masih belajar, jadi belum mengenal anunya ombak itu. Setelah ombak itu kan kita belum bisa pinter baca itu ya. Jadi pas waktu itu kan di Karangtengah itu emang kecil, energinya cuma 400, anginnya 10, terus periodenya 13. Nah, periode 13 itu ternyata ombaknya gede-gede terus. Belajar dari situ, emang panduan yang di internet itu belum bisa jadi acuan, tetap harus ada Orang yang lebih paham ya. lebih paham yang Iya. air itu loh. Iya. Nah, itu saya waktu mentas itu posisinya saya nggak pakai sepatu. Terus saya lihat teman saya yang Tako itu posisinya di belakang kaosnya itu ada umpan saya. Pancinya apa? Koper kecantol. Dia posisinya itu di dalam air itu gubet-gubet. Tali leader itu. Iya. Tapi Mas alhamdulillah. aku juga lecet-lecet. Wah, lebih banyak lecetnya. Lebih banyak. Terus saya istirahat sebentar, satu rokokan, tapi rokok saya kan basah ya. Minta temen, dikasih temen. Waktu saya mau ambil tas itu, buru-buru. Udah suara dentuman ombak itu trauma. Saya pulangnya naik itu nggak berani kok, nyeber air itu. Wah, lewat atas terus. Tapi nggak boleh bawa barang. Alat-alatnya udah hilang, joran hilang, nilai hilang. Tapi ya nggak masalah, yang penting kan nyawanya masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah itu aja. Dengan adanya pengalaman yang mungkin Mas Endo pernah alami, pastinya kan ada masukan juga buat pemancing casting atau popping yang ada di Jogja. Masukannya mungkin buat pemancing casting popping biar lebih safety gimana Mas? Ya, untuk teman-teman yang penghobi mancing, terutamanya land based popping atau rock fishing itu ya
tetap harus apa ya, direncanakan dengan matang. Ya. Nggak usah memburu target, Ya. tapi utamakan keselamatan itu tetap. Jadi mungkin kali-kali itu harus pelampung, Ya. pakai baju pelampung Iya, itu. seperti ya. Walaupun kalau dipakai merepotkan ya, tapi kan itu ya berfungsi. Iya sih. Kalau ada kejadian hujan yang tidak kita inginkan, kita ya nggak mengharap itu. Karena posisinya itu kalau di dalam air itu bisa berenang ya tetap panik mas. Iya sih. Gak jadi apa ya, gak jadi acuan mutlak ketika orang bisa berenang, bisa ketika dalam air. Posisinya apalagi- ombak pasang, iya, kalau ombak tenang itu ya mungkin di sana yang permukaan ya. soalnya emang mungkin karakter di Pantai Selatan Jogja sama Pacitan atau sama Kebumen juga udah beda kan. Kalau Jogja emang lebih Ya, apa ya, bisa dibilang harusnya mungkin lebih keras juga sih. Ini kan banyak juga kan. ya mungkin kalau Ya, yang masih lihat mancing di rock fishing atau popeng itu ya gimana ya, ya tetap pakai logika, jangan hasilnya terlenakan. Itu biasanya kan kita terlena loh, iya. Yang jadi saking asiknya bercanda sama casting lupa itunya, Iya, airnya airnya. mau berubah. Iya. Kita nggak tahu, harus ada yang saling mengingatkan, harus ada bahwa teman jangan berangkat sendiri, Iya. harus ada teman yang lebih tahu lah, lebih paham karakter ombak pantai selatan itu. Nah, waktu itu saya naik vertikal itu kan spotnya susah ya naik, dan ada sinyal ya, telepon teman-teman lokal, Pak Pratomo, teman-teman semua. Datanglah teman-teman buat bantu nyemangati kita lah. Ada yang obati Becadin Mas Gede itu, Iya. Mas Gondrong, Mas Jembeng itu pada nyusul datang. Pada waktu juga mau mancing, tapi saya sarankan jangan mancing mas, itu tadi spotnya yang timur ya kena ya, ngeri itu. Ya mungkin Ombaknya pasang terus kok mas, maksudnya ombak gede itu nggak berhenti sampai siang sore itu gede terus. Nah itu terus kayak pas posisi sampai di atas yang spot pelawangan itu ya sujud syukur. Saya kan bawa itu apa namanya, bagor itu, Iya. karung, saya buat ibadah, saya sujud syukur dua kali. Alhamdulillah, tapi masih keluar air itu ya. iya. Mungkin pas di dalam itu saya ada kemasukan, luka-luka banyak itu. Saya cerita sama teman-teman, teman mencekam lah. Iya. Ya mungkin apa ya, banyak ilmu yang didapatnya ketika kita sharing dengan seorang yang pastinya mengalami kejadian di luar yang kita inginkan ya mas ya. Jadi terima kasih banyak buat waktunya buat Mas Yanto, karena dengan adanya video ini kan mengedukasi juga, mengedukasi para pemancing Pokoknya casting, buat teman-teman yang hobi mancing, rock fishing, popping, dan casting yang di land-land itu ya, ya. pokoknya tetap utamakan keselamatan. Ya. Ya, pokoknya jangan, kalaupun dapat ikan gede ya jangan tergesa-gesa lah, tetap pakai akal logika, jangan buru-buru lah. Harus dicerna dengan, maksudnya jangan panik lah. Kalau misalnya ada kejadian ya tetap berdoa teman-teman. Alangkah baiknya mulai Walaupun ya. kita nggak saling kenal, nggak saling akrab, tetap bantu ya. Ya. Jadi saling satu dengan yang lain saling mengingatkan lah. Jangan terlalu berani kan, karena resikonya kan gitu, nyawa. Karena untuk Laut Selatan memang nggak bisa main-main. Ya Mas Yanto, terima kasih banyak buat Ya. waktunya, terima kasih buat pengalaman ceritanya. Jadi apa ya, jadi dengan adanya pengalaman yang Mas Yanto memberikan kepada kita, tentunya menjadi kita lebih bersikap hati-hati ya. Terima kasih banyak.
sukses selalu, sehat selalu, sangat Pangestune ya alhamdulillah.